Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas materi terkait analisis varians atau ANOVA. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nafisa Dian Auralia, dengan NIM 2062302. Dan teman saya, Salwa Maulina Hasna, dengan NIM 2062351. Nah, untuk yang pertama itu ada analisis varians satu jalur. Analisis varians atau ANAVA merupakan sinonim dari istilah ANOVA yang berasal dari frase analysis of variance. Adalah jenis analisis statistik parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan tiga kelompok data atau lebih. ANAVA satu jalur atau one-way ANOVA merupakan pengembangan lebih lanjut dari uji T atau uji Z. Penggunaan uji T dan uji Z dimaksudkan untuk membandingkan dua kelompok data, sedangkan ANAVA satu jalur bertujuan untuk membandingkan tiga kelompok data atau lebih. Nah, perhitungan analisis varian satu jalur melalui program SPSS, misal contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar mata kuliah dasar-dasar statistika antara mahasiswa, tugas belajar, izin belajar, dan umum. Data diambil dari nilai ujian akhir semester atau UAS sebagai berikut. Nah, itu datanya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita uji menggunakan SPSS-nya. Nah, langkah yang pertama itu kalian masuk ke dalam SPSS-nya terlebih dahulu. Lalu masuk ke variables view. Nah, pada baris pertama kita klik nilai UAS statistik. Baris kedua kita ketik status mahasiswa. Nah, desimalnya kita nolkan semua. Pada label baris pertama kita ketik dengan nilai UAS statistik. Terus align-nya ganti center. Nah, baris kedua kita klik status mahasiswa. Terus untuk value 1 dengan label tugas belajar, lalu add value 2 dengan label izin belajar, lalu add, dan ketiga yaitu untuk umum, lalu add, klik OK. Nah, setelah itu kita masuk ke data view, lalu masukkan data-datanya. Nah, setelah semua data-datanya udah dimasukkan, kita klik Analyze, Compare Mean, lalu One Way ANOVA. Untuk nilai UAS statistik kita masuk ke Dependent List, dan status mahasiswa kita masuk ke Faktor. Lalu pilih Option, kita centang Descriptive dan Homogeneity of Variance. Lalu Continue, OK. Nah, inilah output data-datanya dari SPSS-nya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, materinya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Salwa. Selanjutnya mengenai analisis varians atau analisis varians ANOVA 2 jalur, merupakan teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif lebih dari 2 sampel secara serempak bila setiap sampel terdiri atas 2 kategori atau lebih.
Penggunaan ANOVA ganda dalam menganalisis data peneliti mempunyai beberapa keuntungan seperti yang dikemukakan oleh Winarsunu, di mana yang pertama, peneliti dapat memanipulasikan dua variabel bebas atau lebih secara serempak. Dengan cara seperti ini, peneliti dapat mengetahui pengaruh dari bermacam-macam variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara terpisah atau mandiri maupun gabungan atau interaksi. Yang kedua, ada ANOVA ganda memiliki taraf presisi atau ketepatan yang lebih tajam dibanding ANOVA jalur 1. Misalnya, suatu penelitian yang bertujuan menguji perbedaan penyesuaian diri sekelompok remaja, maka peneliti dapat mengkaji dengan menggunakan beberapa variabel, di mana terdapat variabel kecemasan, rasa bersalah, suku atau suasana kelompok. Selanjutnya kita akan menguji ANOVA ganda melalui program SPSS. Data yang diperoleh seperti data contoh yang tadi. Lalu kita kopikan saja ke data view pada program SPSS-nya. Lalu klik variabel view, isi menggunakan nama. Yang pertama pada tabel nama kita menggunakan variabel prestasi belajar, yang kedua ada media, dan yang ketiga model pembelajaran. Untuk desimalnya kita desimalkan semua, 0 semua. Untuk label, yang pertama ada prestasi belajar, kedua media pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran. Dilanjut untuk kolom values. Seperti ini. Value yang pertama kita isi 1, yaitu audio visual. Lalu klik add. Value yang kedua ada gambar. Add, klik OK. Dilanjut value pada model pembelajaran, di mana yang pertama ada komparatif, 1 komparatif, 2 kuantum, dan yang ketiga smart. Jika sudah, klik add semuanya, lalu klik OK. Untuk unsurnya, prestasi belajar menggunakan scale, media menggunakan nominal, dan model pembelajaran menggunakan nominal. Setelah variabel view sudah terisi semua, kita kembali ke data view. Kita akan isikan media. Pada variabel media kita isi 1, lalu enter, terus sampai data ke 9. Pada data ke 10 kita klik angka 2, lalu enter, lakukan sampai data ke 18. Data ke 19 kita isi 1,
sampai data ke 27. Lalu data 28 isi 2, enter, sampai data ke 36. Data 37 kita enter, sampai data ke 45. Dan data 46 terakhir sampai ke 40. Sorry, ini kelebihan. Jika sudah, model pembelajarannya kita isikan pada data yang pertama angka 1, lalu enter, terus sampai data ke 18, lalu ke data ke 19 nya kita isikan 2, lalu enter, sampai data ke 36. Untuk selanjutnya ada 37, kita enter 37 kita enter nomor 3, yang mana isinya itu smart, sampai data terakhir yaitu 54. Jika sudah, selanjutnya kita klik analyze, pilih general linear model, lalu klik univariate, lalu akan muncul kotak dialog univariate. Pada kotak dialog univariate kita lakukan langkah-langkah dengan isi variabel prestasi pada kotak dependent variable dan isikan media serta model di VZ vektor. Setelah sudah, klik plot, masukkan media ke horizontal, model ke pembelajaran. Setelah sudah, klik add, maka akan muncul plot media pembelajaran. Setelah itu continue. Selanjutnya klik post hub. Awalnya kan gini, mencek vektor pada vektor, lalu ke post hub, jangan lupa centang 2K, lalu continue. Lanjut pada option, centang description statistik sama homogeneity test. Jika sudah, continue. Jika semua sudah, klik OK. Maka akan muncul outputnya, di mana output tersebut setelah hasil outputnya keluar kan dilihat dari deskripsi statistik, di mana total keseluruhan dari pengelompokan siswa itu ada sebanyak anggota sampel banyak 54 siswa. Dengan tiap kelompok modelnya ada 8, model pembelajarannya ada 18, dan kelompok media pembelajarannya ada 19 siswa. Lalu pada tabel Litmus test quality-nya dilihat bahwa nilai F hitung atau Litmus statistik 1,013 dengan signifikansinya sebesar 0,421. Karena F hitung sebesar 1,013 dengan probability nilai signifikannya 0,421, maka menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,05, maka kelompok data memiliki variansi yang sama. Lalu dilihat dari test of between subject effects, di mana menunjukkan bahwa tabel pembelajaran pada F menunjukkan nilainya 3,661. Untuk model pembelajarannya sebesar F-nya 2,882 dengan probability atau signifikansinya 0,066. Maka ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05.
maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima, yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar yang diajarkan menggunakan ketiga model pembelajaran, yaitu kooperatif, kuantum, dan SMART. Selanjutnya, di variabel media yang menunjukkan F-nya itu sebesar 7,910 dengan signifikansinya 0,007. Berarti dia lebih kecil dari 0,05. Jadi HO ditolak, dan kata lain HA diterima, yang berarti terdapat perbedaan antara rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar dengan menggunakan kedua media pembelajaran, yaitu audiovisual dan gambar. Lanjut pada media dan model pembelajarannya yang menunjukkan F-nya itu nilainya 2,316 dengan signifikan 0,110, yang mana berarti lebih besar dari 0,5. Berarti tidak terjadi interaksi antara model pembelajaran yang diterapkan dengan media pembelajaran yang digunakan. Seperti itu jelasannya.